Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Sahabat umat sekalian, alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan sehingga di siang hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian live ya online melalui Ummah Ramadan di Ummah saja, dan alhamdulillah ini adalah kajian spesial kita. Semoga kita bisa mengikuti dengan baik ya, dengan tema yang tentunya ya semoga menarik buat kita semua ya. Bad day pasti berlalu, atau kalau di Indonesia kan dengan sedikit ini ya agak lumayan bercanda ya. Badai pasti berlalu. Jangan lupa ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan melalui logo pensil gitu, kemudian dikasih hashtag badai pasti berlalu. Baik, kenapa tema ini kita angkat? Ya, jadi sahabat umat sekalian yang dirahmati Allah, sebetulnya materi ini adalah materi umum ya, materi yang bisa kita pergunakan, kita fungsikan dalam setiap keadaan. Ya. Tidak hanya sekedar materi ini cocok disampaikan ketika sekarang kita sedang mengalami masa pandemik virus COVID-19. Tidak hanya sekedar itu ya. Tapi sebetulnya materi ini adalah sebuah materi umum yang bisa kita nikmati untuk menjaga keistiqomahan kita sebagai pelipur lara bagi kita orang-orang beriman, karena orang yang mengaku dirinya beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seolah-olah menjadi sebuah materi yang menjadi hiburan bagi orang-orang beriman. Kenapa demikian? Karena seorang yang mengaku dirinya beriman pasti diuji oleh Allah. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, ya contoh beberapa nanti yang coba kita sampaikan, salah satunya adalah Quran Surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ayat ini sangat sering saya bacakan, sangat sering saya sampaikan, terutama dalam kajian live melalui akun saya di Ummah ya, di setiap hari di bulan Ramadan malam hari jam 20.15 sampai kurang lebih jam 20.45. Ada sholat tarawih bagi saya karena saya tinggal di kota Semarang, insya Allah jam 20.15 sholat tarawih sudah selesai. Kemudian kajian 30 menit lah kurang lebih, ya ringan, singkat, padat, tapi semoga mudah dicerna, mudah diamalkan. Setelah itu bisa kembali aktivitas untuk tadarus. Nah, ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Ini sebuah pertanyaan dari Allah. Apakah manusia mengira kalau mereka mengatakan saya sudah beriman loh, kami telah beriman loh, kemudian mereka tidak diuji? Ya, apakah mereka mengira seperti itu? Kalau mereka menyangka seperti itu, kalau mereka mengira seperti itu adalah sebuah persangkaan yang keliru. Kenapa? Ya. Di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamannallahu alladziina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin." Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum kita, sebelum umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita orang beriman, orang Muslim ya, juga telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita?
untuk kita membuktikan di hadapan Allah. Supaya nanti nampak siapakah orang-orang yang benar beriman. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, ya, supaya kelihatan siapakah orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar imannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapakah orang-orang yang dusta imannya. Maka sebetulnya kalau dalam kehidupan kita itu banyak sekali badai. Apalagi dalam kurang lebih 2 pekan terakhir ini ya. Kalau pekan awal Ramadan kemarin kan saya membawakan materi yang live di malam hari ya. Membawakan materi tentang Ramadan. Kemudian pekan yang kedua sampai dengan pekan yang ketiga ini saya mencoba membawakan materi hijrah. Di mana ini menjadi suatu trending topik yang luar biasa bagi kaum muslimin, ya setidaknya kaum muslimin di Indonesia lah ya. Orang-orang yang menjalani proses hijrah, sangat besar kemungkinan kehidupan mereka itu tidak mapan seperti halnya dahulu. Ya. Akan banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak badainya. Ya. Beberapa teman, beberapa sahabat yang kita dampingi dalam proses hijrahnya, termasuk mungkin yang pernah kita undang untuk sharing, ya Bang Jody Super Bejo pernah mengatakan, Jody, kalau kamu mau hijrah, kamu harus siap miskin. Kamu siap miskin enggak? Ini sebuah sinyal bahwasannya orang kalau dia itu mengabdi kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya. Orang kalau dia itu benar-benar ingin kembali kepada Allah, menempuh jalan hijrah, menjadi hamba Allah yang taat, pasti akan diuji. Dan kalau statement yang tadi tersampaikan kepada Bang Jody adalah siap miskin apa enggak? Ya. Dan ternyata setelah kita membuka di dalam lembaran-lembaran sejarah ya, sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ya, kemudian jejak langkahnya para nabi dan rasul, ternyata mereka pun juga diliputi hal yang demikian. Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah menyindir kita orang-orang beriman. Ya. Bahwasanya kalau kita itu tidak suka dengan ujian dari Allah, maka lihatlah Nabi Adam. Bagaimana ketika beliau diturunkan ya dari jannah, dari surga ke muka bumi, kemudian beliau dihukum oleh Allah karena perbuatan dosanya itu. Beliau harus bersabar untuk tidak bertemu dengan Ibunda Hawa. Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam yang dakwahnya dimusuhi, yang dakwahnya ditentang, ya, yang dakwahnya dilecehkan. Banyak orang yang mengatakan itu loh, Nuh itu loh, ngaku-ngaku sebagai seorang nabi, ngaku-ngaku sebagai seorang rasul utusan Allah. Kemudian di tempat yang kita tinggal sekarang ini katanya mau ada banjir. Bagaimana ada banjir uang tempat kita kondisinya seperti ini. Kemudian dia membuat sebuah bahtera, membuat sebuah kapal yang sangat besar. Dia sudah mulai gila. Ya. Jadi stigma bahwasanya Nabi dan Rasul dikatakan sebagai seorang yang gila, dikatakan sebagai seorang penyihir, dikatakan sebagai seorang penyair yang gila, adalah sebuah makanan sehari-hari bagi para Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam membawakan dakwah agama tauhid ya, kemudian itu malah justru berujung beliau dibakar. Nabi Ismail alaihissalam mencoba untuk menjadi hamba Allah yang taat, dia mendapatkan ujian dari Allah berupa dia harus disembelih oleh bapaknya sendiri. Dan sedemikian banyaknya Nabi Zakaria digergaji, Nabi Yahya dibunuh. Nabi Muhammad SAW terusir dari kampung halamannya dan sempat beberapa kali mengalami ancaman pembunuhan. Ya. Sehingga Warokoh bin Naufal ketika mendengarkan ceritanya Khadijah, mendengarkan ceritanya Rasulullah SAW, beliau mengatakan pada saat beliau pertama kali ditemui oleh malaikat Jibril di Gua Hira, Warokoh bin Naufal mengatakan dialah Namus. Namus itu malaikat Jibril. Siapapun yang ditemui oleh dia membawa risalah agama tauhid dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan dicaci maki, dia akan dicemooh, dia akan terusir. Sekiranya masa ketika kamu nanti diusir, aku masih muda ya Muhammad. Aku akan membantu kamu. Tapi pada saat itu Waraqah bin Naufal usianya sudah sangat lanjut sekali. Ya. Pada hari itu, pada saat Rasul mengatakan itu pun usianya sudah lanjut sekali. Sementara Rasulullah itu diusir nanti 13 tahun setelah itu. Ya. Maka ikhwati rasyadakumullah, ternyata ini menjadi sebuah pemahaman yang tertanam, terpatri. Para ulama di antara kaum muslimin, ulama-ulama terdahulu sudah menyampaikan demikian, seperti tadi yang saya sampaikan dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kemudian Warokoh bin Naufal mengatakan demikian. Ya. Dan Rasulullah SAW pun juga
menyampaikan hal ini kepada para sahabat. Ketika para sahabat di dalam ayat Al-Quran ya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mata Nasrullah, di manakah pertolongan Allah? Maka Rasulullah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maknanya badai ini pasti berlalu. Badai ini pasti berlalu. Ujian dari Allah pasti berlalu. Ya. Maka ketika kita sedang mengalami sebuah ujian, entah itu pandemik COVID-19 ini di mana sebagian besar orang tidak bisa mendapatkan penghasilan seperti biasanya, mereka harus berhemat, mereka harus merubah gaya hidupnya dan seterusnya. Ya. Baik itu pandemik ini, ujian berupa pandemik ini, maupun ujian-ujian yang lain. Bagi antum yang sekarang sedang dalam kondisi hijrah dan merasakan kesulitan dalam hal ekonomi, maka ini adalah waktu yang tepat bagi antum untuk membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini iman saya sungguh-sungguh ya Allah. Masukkanlah hamba ini ke dalam hamba Engkau yang sidik. Dengan apa? Dengan saya tetap berada di jalan kebenaran ini, saya berusaha untuk istiqomah di atas jalan kebenaran ini. Dan saya tidak berdusta dengan iman saya. Ya. Di dalam ayat itu disebutkan kan, walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu. Untuk apa? Supaya Allah nanti atau supaya kita nanti bisa membuktikan di hadapan Allah, bisa membuktikan di hadapan manusia bahwasannya iman kita itu benar. Kita masuk dalam kategori orang yang sidik. Apa itu orang yang sidik? Orang yang sidik adalah apa yang terucap dari lisannya itu bersesuaian dengan apa yang diyakini dalam hatinya dan bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh anggota badannya. Kenapa demikian? Karena definisi dari iman adalah tasdiqum biqalbi. Penetapan dalam hati, keyakinan dalam hati, meneguhkan di dalam hati. Wa taqrirum bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wal amalun bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Maka orang yang sidik adalah tidak hanya sekedar lisannya mengatakan saya beriman. Orang yang istiqomah tidak hanya sekedar mengatakan saya ini sedang berhijrah. Menuju pada ketaatan kepada Allah. Saya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Saya meninggalkan komunitas-komunitas buruk saya. Saya ingin merubah gaya hidup saya menjadi gaya hidup orang yang beriman. Menjadi gaya hidupnya orang soleh. Menjadi gaya hidupnya orang yang taat kepada Allah. Itu kan lesannya. Dan lesan mudah sekali mengucapkan itu. Maka yang termasuk sebagai orang yang sidik adalah lesannya mengucapkan iman, lesannya mengucapkan istiqomah, lesannya mengucapkan dia berhijrah, dalam hatinya pun juga mengatakan demikian. Ya. Kemudian anggota badannya pun juga membuktikan demikian. Ya. Kan beda dengan orang-orang yang dusta. Beda dengan orang-orang yang munafik. Orang munafik lesannya mengatakan iman, ya. Kemudian anggota tubuhnya, tangan, kaki, dan yang nampak secara fisik itu juga menampakkan keimanan, tapi hatinya tidak beriman. Itu orang munafik. Kan bedanya di situ. Maka kita harus membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang yang sidik, yaitu saya mengucapkan iman, saya mengucapkan hendak berhijrah, saya mengucapkan istiqomah, ya, bismillah saya istiqomah, tapi itu semua juga bersesuaian dengan hati, bahwa hati kita pun juga meyakini keimanan, hati kita juga membulatkan tekad untuk berhijrah, hati kita membulatkan tekad untuk semakin taat kepada Allah, begitu pula dengan anggota badan kita. Itulah orang yang sidik. Maka sahabat ummah sekalian rahmati Allah, ketika sekarang sekali lagi ya, kita mengalami ujian dalam kehidupan, baik itu antum yang sudah berhijrah, antum yang akan berhijrah, antum yang sedang berhijrah, sudah berhijrah, akan berhijrah. Atau yang kita sebetulnya sudah bukan masuk kategori orang yang berhijrah, misalnya karena memang hidup di lingkungan yang agamis, dari sejak kecil sudah tertata dengan baik. Mungkin bisa jadi kita sedang menjadi hamba Allah yang ingin menolong saudara kita yang berhijrah. Menjadi seorang ansor misalnya. Ya. Kalau kita menjadi seorang hamba Allah yang ingin menolong saudara kita yang berhijrah, maka juga ada ujiannya ternyata. Betapa sering kita mendapati saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berusaha menjadi ansor, ternyata dikecewakan oleh teman-teman yang hijrah. Kalau saya mau cerita itu mungkin ada beberapa kisah yang memilukan hati. Di kajian kita yang malam pernah saya sampaikan, kita berusaha untuk memberikan modal. Kita musyarakah ya. Yang namanya musyarakah itu kan, kalau untung ya bagi untung, kalau rugi ya bagi rugi kan begitu. Ya ternyata, ya meskipun dia sedang berhijrah, tapi
tidak bisa menjalankan usahanya dengan amanah. Gaya hidupnya sudah berubah, tergesa-gesa menikmati hasil. Memang sudah punya hasil, tapi dia tergesa-gesa dengan, ya mohon maaf ya, membeli mobil. Kemudian sejurus dengan itu setelah dia membeli mobil, ya wallahu alam ya mungkin ini juga teguran dari Allah karena dia tergesa-gesa dalam menikmati hasil padahal uang yang dia pakai untuk membeli mobil itu adalah sebagian dari modal. Padahal modal ini kan untuk operasional usaha, bukan untuk keperluan dia pribadi kan begitu kan. Allah menegur dia dengan apa? Pada saat usahanya grafiknya sedikit turun, dia kemudian menjual mobilnya kepada saudaranya. Dan ternyata kena tipu, mobilnya dibawa pergi, BPKB-nya dibawa pergi dan tidak dibayar. Akhirnya ya sudah. Uang kita, uang kami sebagai pribadi yang menolong dia yang sedang berhijrah, tidak bisa kembali. Kenapa? Usahanya sekarang anjlok dan sebagian modal sudah dibawa pergi oleh sang penipu tadi. Selesai. Belum lagi yang lain. Cerita satu lagi ya. Karena kalau deretan ceritanya kita ceritakan semua ya, tidak bakalan selesai. Atau mungkin selesainya nanti durasi kajian kita lebih dari 1 jam. Ada salah seorang yang sudah mulai resign dari pekerjaan yang haram. Dia mengatakan saya ingin hijrah. Saya tanya kenapa kok hijrah mas? Pengen menggali. Begini Ustaz, saya itu sebetulnya sudah galau lama. Pekerjaan saya ini kata banyak orang, pekerjaan yang haram. Maka saya tanya di beberapa teman, tapi ternyata ya, mengecewakan bagi kami yang mereferensikan. Kami sudah mereferensikan bahwa si fulan ini teman kita. Meskipun saya juga barusan kenal itu ya. Dia hijrah dari sebuah pekerjaan yang haram, sekarang monggo silahkan kerja di tempat teman kita yang baru. Ya. Ternyata mengecewakan di sini. Dia fraud, memanipulasi uang untuk keperluan pribadi. Kan membuat kita yang menolong itu kan jadi, ya Allah, kok malah seperti ini kita mau menolong, tapi ternyata dikhianati. Gitu kan. Saudara saya, teman saya yang menolong dengan mempekerjakan dia juga sama. Ya mungkin dalam tanda kutip saudara saya, teman saya ini juga mau komplain ke saya tapi enggak enak. Ini gimana sih referensinya Ustaz kok malah kayak gini? Malah dia memanipulasi uang, mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Saya kan jadi, ya Allah. Kita ini mencoba untuk menjadi ansor, kita menjadi seorang penolong. Tapi ternyata seorang yang hijrah tadi, ternyata hijrahnya belum beneran. Masih apa ya? Masih palsu, masih dusta hijrahnya. Belum sungguhan ternyata. Jadi ya Allah, ya sudah. Hijrahnya dia itu adalah ujian bagi dia. Kemudian kami sebagai seorang ansor pun juga sedang diuji dengan adanya seorang yang berhijrah, tapi ternyata dia juga belum sungguh-sungguh. Jadi ini adalah medan ujian bagi kita. Dan kalau sampai hari ini kemudian kita mengatakan, sudahlah sekarang nggak ada, saya nggak mau jadi penolong, saya nggak mau jadi ansor. Silahkanlah yang mau berhijrah ya silahkan hijrah urusanmu sendiri, saya nggak mau ikut bantu. Ya berarti kita nggak sungguh-sungguh dalam menjadi seorang yang hendak menolong orang yang berhijrah. Maka sahabat umat sekalian rahmati Allah, materi ini adalah materi yang sebetulnya menyejukkan kita. Kenapa? Karena orang-orang yang mengaku dirinya beriman, orang-orang yang mengaku dirinya hendak berhijrah, orang-orang yang mengaku dirinya hendak taat kepada Allah, itu pasti diuji. Maka kalau sekarang kita sedang mengalami ujian itu, sedang mengalami badai itu, berbaik sangkalah kepada Allah bahwasanya ini adalah ujian dari Allah, bahwasanya Allah hendak menguji kesungguhan niat hijrah dan iman saya. Berbaik sangkalah kepada Allah. Dan setelah berbaik sangka kepada Allah itu, bulatkan tekad untuk membuktikan di hadapan Allah bahwasanya antum istiqomah. Sehingga kalau sudah memiliki kebulatan tekad semacam itu, badai apapun yang nanti akan menerpa, antum insya Allah akan tetap istiqomah. Tentu, antum harus mempersiapkan variabel-variabel pendukung yang lain. Apa? Satu, perkuat keimanan dan ketakwaan. Perbanyaklah membaca referensi-referensi tentang ayat-ayat yang berbicara tentang pahala dan siksa. Itu insya Allah memperkuat. Sama ya, kurang lebih ya, dengan yang dialami oleh para sahabat ketika mereka mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertolongan Allah mana ya Rasulullah? Kenapa kita diuji dengan ujian yang sedemikian berat? Maka Rasulullah kemudian menyampaikan kepada mereka. Misalnya,
yang terjadi ya musibah ataupun ujian yang terjadi pada keluarganya Yasir. Bapak dan ibunya dari Ammar bin Yasir dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Yasir, kepada Ammar bin Yasir, Sobron ala Yasir, kepada Yasir, istrinya dan anaknya. Sabarlah wahai Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya Allah menjanjikan surga kepada kalian. Jadi salah satu motivasi yang bisa atau tips yang bisa kita pakai supaya kita istiqomah adalah ingat ayat yang berbicara tentang pahala. Ingat ayat yang berbicara tentang balasan Allah kepada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang taat. Karena itu akan memperkuat iman kita. Ya. Memperkuat iman, yang pertama tadi ya, solusi atau tipsnya adalah perkuat iman dengan memperbanyak membaca ayat-ayat yang berbicara tentang pahala. Termasuk ayat yang cukup sering kita dengar ya, bahwa nanti ketika penduduk jannah atau calon penduduk jannah itu sudah diizinkan untuk masuk jannah, mereka berada di depan pintu gerbang jannah, maka malaikat akan membukakan pintu jannah itu dengan wajah yang berseri-seri dan senyuman yang indah. Mereka akan mengucapkan salam kepada kita calon penghuni jannah. Amin. Salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan untuk kalian karena kesabaran kalian. Ingat bahasanya sabar. Jadi malaikat itu memberikan salam kepada kita dan mengucapkan selamat kepada kita. Karena semasa hidup kita di dunia kita bersabar dengan ujian dari Allah itu. Maka sahabat umat sekalian, kalau sekarang hidup kita ini susah karena cobaan, karena ujian. Pada saat kita hendak taat kepada Allah, ujiannya bertubi-tubi. Maka ingatlah ayat ini. Memang saya harus sabar, karena dengan sabar inilah Allah membuahkan pahala jannah kepada saya. Sabar itu balasannya adalah surga. Maka sabar itu berat. Nah kalau ringan, balasnya bukan surga. Pahalanya kipas angin mungkin ya Mas Anto. Ya begitulah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicibir, dicaci maki, dihina, kemudian diusir dari kampung halamannya. Ya, mengalami ancaman-ancaman pembunuhan pada saat beliau berhijrah, bahkan ya diancam dibunuh, diadakan sayembara, siapapun yang bisa mengejar Muhammad dalam masa buronnya itu, pelariannya itu, berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib. Siapapun yang bisa menangkap Muhammad, mengejar Muhammad, menangkapnya, membawa pulang ke Mekah dalam keadaan hidup atau mati, maka sayembara di sini balasannya adalah 100 ekor unta. Unta termurah misalnya harganya 20 juta, dikali 100 itu sudah 2 miliar. Bisa jadi kita akan jadi miliarder dadakan. Maka sahabat umat sekalian, kesulitan kita pada saat menjalani ketaatan kepada Allah merupakan sebuah ujian. Dan pasti suatu saat ujian itu akan berakhir. Nah, yang pertama tadi, perkuat iman dengan apa? Memperbanyak membaca atau memperbanyak mengumpulkan ayat-ayat yang referensinya adalah berkaitan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat-ayat yang referensinya kalau kita mundur ke belakang, ya, tidak mengikuti jalannya Rasulullah, jalannya orang-orang beriman. Yang terjadi adalah Allah akan membiarkan kita terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mengingatkan ya, reminder bagi antum yang ingin bertanya bisa via kolom komentar dan pensil, ya, bisa ditanyakan di situ sahabat umat sekalian. Ya insya Allah nanti ya semoga bisa kita jawab karena sepertinya sudah ada beberapa yang masuk ya. Coba kita lanjutkan sedikit ya. Mengingat ayat-ayat itu. Kemudian yang kedua, jalin komunitas dengan orang-orang yang soleh. Ya. Perbanyaklah bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena dengan banyak bergaul dengan mereka, kita bisa saling memotivasi. Sehingga kalau sekiranya kita sedang dalam ujian yang berat, dan teman kita ini, komunitas yang ada di sekitar kita, teman-teman kita itu ternyata juga sedang berada pada kendala atau ujian yang berat. Maka setidaknya kita akan merasakan bahwasanya, oh ternyata saya juga punya teman. Susah ditanggung bersama. Toh juga kita ada temannya.
Beda kalau antum sendirian. Seperti seekor domba yang tersesat sendirian, dia akan lebih mudah diterkam oleh serigala. Ya. Maka berbanyaklah teman. Kemudian yang ketiga adalah setelah tadi ya, memperkuat iman dengan membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan pahala dan juga ancaman ketika kita mundur ke belakang, berbalik ke belakang. Yang kedua memperbanyak teman, yang ketiga adalah zikrul maut, mengingat kematian. Karena kalau kita sedang dalam keadaan beriman dan diuji oleh Allah, atau ketika kita sekarang sedang dalam kondisi sedang berhijrah, di tengah perjalanan meskipun belum sampai ke garis finishnya, ilustrasinya misalnya adalah Rasulullah atau para sahabat berangkat berhijrah dari Mekah menuju Yatsrib atau menuju Madinah, tapi belum sampai ke tempat hijrahnya, maka pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah. Karena apa? Dia sudah melangkahkan kaki. Maka untuk saudaraku sekalian yang sekarang sedang berhijrah, tetap istiqomahlah meskipun itu berat. Meskipun antum belum 100% bisa keluar dari hijrah. Tapi kalau antum sudah benar-benar sungguh-sungguh, kemudian ajal itu menjemput, tapi antum sedang dalam masa ikhtiar berhijrah, maka insya Allah pahala itu sudah ditetapkan. Ya. Maka ikhwati arsyadakumullah, jangan khawatir bahwasanya kalau sekarang kita sebagai seorang mukmin atau kita sekarang sedang menjadi seorang muhajir ya, yang sedang berusaha berhijrah kok ujiannya banyak sekali, badainya, terpaannya banyak sekali, maka jangan khawatir bahwa kita sedang berada pada jalannya Nabi dan Rasul, para sahabat atau para pengikutnya, di mana mereka juga mengalami ujian yang berat. Yang kedua, temannya juga banyak. Teman sesama orang-orang beriman. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, enggak apa-apa, sambil kita jawab ya. Di antaranya, tadi ini ya, bagaimana dari Aziz, bagaimana menghadapi iman yang terkadang futur. Futur itu fatrah, as-sukunu ba'dal harokah, berhenti setelah bergerak. Jadi lemah semangat. Awalnya menjadi aktivis, tapi kemudian menjadi pasifis. Tidak ada istilah pasifis ya. Awalnya tuh banyak bergerak, banyak beraktivitas, banyak beramal soleh. Ibadahnya rajin, tapi karena suatu kendala atau apalah ya, ada 1001 cara setan untuk memalingkan kita dari ketaatan ya. Karena sebuah kendala atau ujian, tiba-tiba berhenti. Enggak mau beraktivitas lagi, enggak mau beramal soleh lagi, enggak mau beribadah lagi. Bagaimana cara menyemangati diri agar istiqomah? Tadi ya sudah saya sampaikan di depan, memperbanyak membaca ayat terkait dengan pahala dan pahala ketika kita taat dan siksa ketika kita mundur ke belakang. Salah satunya An-Nisa 115 ya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang menyelisihi, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi apa yang menjadi jalannya Rasul, mimba jimata bayan laul huda, setelah datang kepadanya penjelasan, setelah datang kepadanya hidayah, tapi dia malah berbalik ke belakang. Maka balasannya adalah dia akan terombang-ambing, dibiarkan oleh Allah terombang-ambing pada kesesatannya itu. Apa maknanya? Ada istidraj di situ. Ya. Ketika menyelisihi Rasul, menyelisihi jalannya Rasul, menyelisihi jalannya orang-orang beriman, berbalik ke belakang. Nawafi ilaihim, akan diberikan balasan kepada dia, kepada mereka, yaitu dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan yang dialaminya. Bisa jadi awalnya, misal contoh ini, jadi orang yang beriman atau hendak menjadi hamba Allah yang taat atau hendak berhijrah, tapi ternyata kemudian berbalik ke belakang. Maka bisa jadi setelah dia berbalik ke belakang itu, badainya memang tidak ada. Tapi Allah murka. Dan sudah nampak di hadapan Allah, oh ini imannya tidak sungguhan, ya sudah. Maka kita menemukan betapa banyak orang yang awalnya ingin berhijrah, tapi ternyata dia kemudian berbalik ke belakang dan Allah berikan dunia buat dia. Sudah, dunia ini buat kamu, tapi nanti di akhirat azabnya sangat pedih. Dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatannya itu, dan nanti di akhirat dikembalikan pada azab yang pedih. Auzubillah min dzalik. Tadi ya. Kemudian setelah memperbanyak motivasi dengan membaca ayat-ayat tadi, ayat-ayat balasan bagi orang yang taat maupun balasan bagi orang-orang yang
berbalik ke belakang. Ya. Yang kedua adalah memperbanyak komunitas orang-orang yang taat sehingga kita menjadi orang yang ternyata banyak temannya. Kemudian memperbanyak zikrul maut, mengingat kematian. Ya, semoga dengan seperti itu bisa istiqomah. Selain daripada kalau di dalam syair-syair itu kan tombok hati ada 5, membaca Quran dengan maknanya, berpuasa sunnah, sholat malam gitu kan. Nutrisi-nutrisi hati ditambah. Banyak beristighfar kepada Allah di malam, di sepertiga malam yang terakhir gitu kan. Kemudian berkumpul dengan orang yang saleh. Kemudian selanjutnya ada Epa Julita, bagaimana cara seorang pelajar dapat mempertahankan keimanannya. Padahal dia selalu didekati oleh teman-teman yang kurang baik. Nah ini, memang permasalahannya di sini. Banyak-banyaklah bergaul dengan teman-teman yang baik. Ada sebuah percakapan yang cukup menarik. Atau ada sebuah kalimat yang cukup menarik. Kita mau beli buah di pasar, itu saja kita milih. Ya kan, mau beli buah, ya entah buah apapun lah ya entah apel, entah jeruk, mangga, atau bahkan durian, kita pilih mana buah yang bagus. Padahal buah itu kita makan, kita konsumsi, paling setidaknya 2 hari, 3 hari, atau setidaknya 1 pekan, itu sudah kita buang lagi. Itu saja kita milih. Apalagi ini adalah teman. Ya. Karena teman itu mempengaruhi. Perkataan salaf, kalau engkau hendak mengetahui kualitas seseorang, maka lihatlah temannya, lihatlah kumpulannya, lihatlah kumpulannya dia, komunitasnya dia itu seperti apa, itulah kualitasnya dia. Ya. Dan ini bisa menjadi sebuah referensi kita mau memilih calon istri atau mengiyakan calon suami, jadi menikah dengan dia atau enggak, atau mengabulkan khitbahnya dia atau enggak, menerima atau tidak, itu ya salah satunya dengan itu. Dia banyak bergaul dengan komunitas apa. Kalau dia banyak bergaul dengan komunitas yang buruk, ya dia kurang lebih ya seperti itu. Ya. Maka ikhwati rasyadakumullah ya. Ini menjadi sebuah hal yang bisa kita tanamkan. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kepada kita. Banyak-banyaklah bergaul dengan penjual minyak wangi. Jangan bergaul dengan seorang pandai besi. Kenapa? Karena penjual minyak wangi, meskipun kita tidak beli minyak wanginya, insya Allah akan dapat wanginya. Karena kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Dan sebaliknya, kalau kita banyak bergaul dengan pandai besi, aktivitas seharian kita banyak kumpul di tempatnya orang-orang yang membuat pengrajin besi ya, pandai besi itu tadi. Maka ya kita akan merasakan dampaknya juga, bau badan kita jadi tidak enak dan seterusnya. Ya begitulah ilustrasi dari Rasulullah. Maka bagaimana tipsnya terhadap orang-orang yang kurang baik, ya cukup dikenal saja, tapi jangan jadikan mereka sebagai teman dekat. Jangan ajak mereka untuk berinteraksi dalam durasi waktu yang lama. Jangan banyak berkumpul bersama mereka, hanya sebatas menjadi teman. Oh, ini teman ya, teman satu kelas ya, kita teman satu sekolahan ya, oh kita teman di komunitas ini ya, tapi kita tidak memiliki hubungan yang intens di sana. Carilah teman-teman yang baik dan buatlah hubungan yang intens pada komunitas-komunitas yang baik. Selanjutnya, ada Fitri Sulistianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah caranya berhijrah dengan penuh keimanan? Ya memang mau tidak mau yang namanya hijrah itu butuh ilmu. Sehingga supaya hijrah kita itu benar, supaya hijrah kita itu ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Hijrah kita itu tulus, memang benar-benar dari hati nurani yang paling dalam. Dan juga hijrah kita memang benar-benar dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan karena yang lain. Salah satu caranya adalah banyak belajar. Menghadiri majelis taklim, memperkaya ilmu dengan membaca buku-buku keislaman dan seterusnya. Itu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Dari Irfan, sering terlintas di batin saya dan pikiran saya yang membuat lemahnya keimanan saya. Sehingga saya takut. Ya. Bagaimana mengatasi? Tadi sudah terjawab ya. Cuman yang paling ingin saya tekankan, salah satunya adalah zikrul maut, ingat kematian. Karena ingat kematian itu menjadi salah satu obat terbaik pada saat iman kita sedang drop. Kemudian, banyak juga ya pertanyaannya ya. Ada Nur Hayati.
Kenapa Allah membebani kaum mukminin, orang-orang beriman dengan banyak ibadah, dengan penyakit dan berbagai macam cobaan. Sementara para pelaku maksiat bersenang-senang saja dengan menikmati segala kenikmatan hidup. Tadi ya, di Quran surat An-Nisa ya. Coba saya bacakan. Tadi potongan ayat yang selanjutnya kok sedikit terlupa. Mungkin karena nervous ini kajian live di Ummah. Enggak seperti biasanya agak santai. An-Nisa 115 ya benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Dan barang siapa menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah jelas kebenaran baginya, jadi sudah nampak kebenaran, ya, hidayah sudah sampai, tapi tidak dia ikuti, dia malah menjadi penentang, dia malah menjadi orang yang berbalik ke belakang, mundur ke belakang. Siapapun yang berbuat seperti itu, mimba di mana tabayyana lahul huda, padahal kebenaran sudah sampai kepadanya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Ancamannya ada dua dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Balasannya dua. Nuwallihi ma tawalla yang pertama, yang kedua wa nuslihi jahannam. Balasan yang pertama adalah dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Allah tidak mempedulikan dia lagi, tidak akan memberikan hidayah kepada dia. Kenapa? Wong hidayah sudah sampai, tapi malah justru dia tentang. Dia tidak mau menerima dan berbalik ke belakang. Maka dibiarkanlah orang itu. Ya. Sehingga bisa jadi karena dia dibiarkan, muncullah istidraj di sini. Dia berkarir, dia berwirausaha, dia mencari pekerjaan, ternyata semuanya dibuka oleh Allah. Diizinkan untuk dia dapatkan. Bercita-cita punya penghasilan sekian puluh juta, sekian ratus juta selama sebulan, diizinkan sama Allah. Ditakdirkan untuk hal itu terjadi. Tapi wanuslihi jahannam. Di akhirat nanti dikembalikan pada neraka jahannam. Wasa'at masira. Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Loh, bagaimana jahanam bukan menjadi seburuk-buruk tempat kembali? Di dalam mungkin sering ya kita membaca riwayatnya menyebutkan neraka jahanam itu lembah paling dangkal dari neraka jahanam. Itu adalah ketika satu batu dilemparkan dari mulut neraka jahanam, dia sampai ke lembah terdangkal itu 70 tahun baru sampai. Jadi selama 70 tahun batu itu melayang turun terus ke bawah. Semakin cepat, semakin cepat. Tapi selama 70 tahun baru sampai ke lembah yang paling dangkal. Itu paling dangkal loh. Kan mengerikan. Lembah yang paling dangkal saya segitu. Bagaimana kalau lembah yang paling dalam? Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, 700 tahun batu kalau dilemparkan dari mulut neraka jahanam sampai di dasar neraka jahanam 700 tahun baru sampai. Berarti bisa kita bayangkan betapa dalam neraka jahanam itu. Betapa luasnya. Betapa pedih siksaannya. Betapa keras siksaannya. Nauzubillah min dzalik. Maka ikhwati arsyadakumullah. Itu balasan ya, bagi orang-orang yang menyepelekan aturan, menyepelekan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hidayah datang, sambutlah hidayah itu. Raihlah, rengkuhlah, peganglah kuat-kuat. Jangan ditinggalkan. Dan inilah yang menjadikan perbedaan Adam dan iblis. Keduanya sama-sama terusir dari neraka. Ya, keduanya sama-sama terusir dari neraka. Keduanya sama-sama terusir dari jannah, terusir dari surga. Tapi ternyata Allah memberikan perlakuan yang berbeda pada keduanya. Ya. Keduanya kan bermaksiat.
Keduanya bermaksiat. Sehingga kalau Adam alaihissalam dia menyesal atas perbuatan buruknya, menyesal atas perbuatan dosanya, menyesal atas pelanggaran yang dia lakukan ketika berada di jannah, yaitu memakan buah terlarang di jannah. Pada saat dia diusir masuk ke dalam bumi, ya, atau berada di atas muka bumi, dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Ya Rabbi, hamba ini sudah mendolimi diri hamba sendiri. Wa illam taghfir lana, dan sungguh ketika misalnya engkau tidak mengampuni dosa hamba, lanakunanna minal khasyirin, maka hamba ini termasuk orang yang rugi. Jadi Nabi Adam mengakui kesalahannya, mengakui perbuatan dosanya, dia menyesal, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal ini berbeda dengan iblis. Apa yang dilakukan oleh iblis? Aba wastakbar. Dia sombong dan membanggakan dirinya. Ya, dia sombong. Bahkan ketika dia diusir dari jannah, dia tetap menjadi hamba yang sombong. Sehingga dengan perbedaan dua sikap ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Adam alaihissalam, membimbing Adam alaihissalam untuk menjadi hamba yang nanti bisa bertaubat kepada Allah, bisa semakin dekat kepada Allah, menghamba kepada Allah dengan baik. Sedangkan iblis, karena memang dia angkuh, dia sombong, tidak mau mengakui kesalahannya, ya sudah. Allah tidak memberikan dia petunjuk. Maka ikhwati rasyadakumullah, ya, wajar ya kalau orang-orang yang dia memang sudah menolak hidayah, wajar kalau Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia terombang-ambing, hidupnya tambah sukses, usahanya tambah lancar. Tapi Allah menjanjikan neraka jahanam buat mereka. Nauzubillah. Kemudian ya, ada Didi Mulyadi. Bagaimana merasa marah terhadap suatu ujian yang dihadapinya? Apa solusi yang harus saya lakukan? Jadi misalnya pertanyaannya ya, kalau sedang diuji oleh Allah tiba-tiba marah, emosi, banyak-banyaklah istighfar. Ya. Karena sebetulnya ini juga menjawab pertanyaan sebelumnya ya. Ketika seorang mukmin itu diuji oleh Allah, sebetulnya Allah hendak memberikan kebaikan buat dia. Allah hendak mengampuni dosanya, ya. Allah hendak meninggikan derajatnya, dan yang ketiga, Allah hendak memberikan pahala kepada dia. Tapi syaratnya dia harus ikhlas dan ridho serta sabar terhadap ujian dari Allah. Bukan mengumpat, bukan marah, bukan suudzon kepada Allah karena memberikan ujian yang berat. Ya. Tidak seperti itu. Tapi kemudian kita ikhlas menerima ketetapan dari Allah. Ada satu diskusi yang menarik ketika saya ketemu dengan salah seorang akhwat ya, tetangga, dia seorang muslimah yang taat ya insya Allah. Tapi ternyata pada saat dia sedang berhijrah pada ketaatannya itu, malah justru Allah anugerahkan kepada dia sebuah penyakit. Penyakit yang sampai dengan hari ini masih dia alami. Dia mengidap penyakit ini sudah sekitar 20 tahun. Kanker darah. Saudara kandung dia mengalami kanker darah di usia sekitar 39 tahun dan meninggal. Ketika mengalami sakit itu selama 6 bulan. Jadi sakitnya cuma 6 bulan, sakit kanker darahnya 6 bulan, meninggal. Tapi dia ini, seorang muslimah ini, dia mengalami ujian dari Allah ini berupa kanker darah pada saat dia berhijrah. Dia berhijrah itu sampai diusir dari rumah. Tapi alhamdulillah kemudian setelah itu orang tuanya hatinya kembali luluh, sekarang dia boleh kembali ke rumah. Tapi ternyata
Pada saat dia kembali ke rumah, kemudian dia menjalani aktivitas dakwah dan seterusnya, Allah menguji dia dengan penyakit kanker darah sampai dengan hari ini. Apa yang terucap dari lisannya? Ketika saya datang kepada dia, datang kepada beliau, mungkin banyak berdiskusi atau tanya jawab atau sekedar minta sharing ya, yang dia sampaikan. Saya menerima ujian dari Allah ini, kalau saya berpikir suudzon kepada Allah, kalau saya berontak kepada Allah, kalau saya marah kepada Allah, tidak berdampak pada penyakit saya ini. Maknanya kalau saya marah kepada Allah, mengatakan Allah tidak adil, tidak serta-merta penyakit saya ini akan sembuh. Maka memang tidak ada pilihan bagi saya selain saya harus bersabar dan ridho terhadap ketetapan dari Allah. Menarik kalimat ini. Sehingga kadang-kala kalau saya ketemu dengan salah seorang ikhwah atau mungkin keluarganya yang mana mereka diuji oleh Allah dengan penyakit yang berat. Beberapa kali saya ajak beliau untuk berkunjung menjenguk dan memberikan motivasi. Ada salah seorang ustadz ya, di Semarang, mungkin sudah 1 tahun yang lalu, menderita penyakit kanker nasofaring di tenggorokan. Sepanjang sejarah, naudzubillah min dzalik ya mungkin boleh dibilang sebagian besar penderita kanker nasofaring itu meninggal. Dan saya ingat, wah ini Masya Allah ada saudara kita yang sedang sakit. Tidak hanya sekedar mereka yang sakit itu butuh obat, tidak hanya sekedar mereka butuh kita subsidi dari sisi finansial, enggak. Butuh dimotivasi. Maka salah satu motivator terbaik adalah mereka yang pernah mengalami hal semacam itu. Saya tawarkan kepada beliaunya, Mbak mau enggak saya ajak menjenguk Ustadz Fulan yang sakit, kemudian memotivasi keluarganya. Motivasi Ustadznya sekaligus motivasi istrinya dan keluarganya. Supaya apa? Rela, ridho, menerima ketetapan dari Allah. Karena kalau kita berontak, kita marah-marah, tidak terus dengan serta-merta penyakit kita hilang. Mau enggak Mbak? Saya ajak untuk memberikan motivasi dan sharing kepada mereka. Senang sekali. Ayo kapan saya diajak ke sana? Masya Allah, yes, kayak gitu ya. Sudah diajak ke sana ya sudah. Yes, nangis ya haru biru mengatakan, dipeluk sambil mengatakan, antum dan saya ini, pada istrinya ya karena sama-sama perempuan ya. Antum dan saya ini orang istimewa di hadapan Allah. Terhadap orang yang istimewa ini Allah akan berikan ujian yang berat. Kata dia. Kita yang dengar itu sampai ya berlinangan air mata kok. Apalagi mereka yang mengalami hal semacam itu. Dikatakan ya ukti, antum punya suami yang sakit seperti itu. Orang yang menderita penyakit yang berat semacam ini, itu karunia dari Allah. Karena apa? Allah sayang kepada kita. Itu kalimat. Maka kita ini orang spesial di hadapan Allah. Kita ini orang istimewa di hadapan Allah. Tolong antum jangan berendah hati. Tolong antum jangan berkecil hati. Ya. Bukan berendah hati ya. Jangan rendah diri, jangan berkecil hati. Karena kita ini orang istimewa di hadapan Allah. Dan ya luar biasa, bisa memberikan motivasi yang luar biasa. Meskipun akhirnya Ustadz tadi meninggal. Tapi nggak jadi masalah. Karena apa? Sudah berbagi semangat. Pernah suatu ketika ada salah seorang teman, dia pada saat sedang bertugas, sedang bekerja, dia terkena percikan api, kemudian sekujur tubuhnya terbakar. 95% tubuhnya terbakar. Ya kembali terhadap mereka yang sedang seperti ini, saya tawarkan, Mbak mau enggak saya ajak berkunjung kepada si Fulan, supaya Mbak bisa memberikan motivasi untuk keluarganya. Ya betul, dimotivasi, disampaikan ujian dari Allah ini sudah menjadi ketetapannya. Hal yang berlaku untuk Anda, musibah ini, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan sejak 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Jadi sebelum kita diciptakan oleh Allah, hal ini sudah ditetapkan oleh Allah. Kenikmatan maupun musibah kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tertulis di kitab catatan kita sejak kita berusia 120 hari dalam kandungan. Musibah ini sudah terjadi, sudah ditulis oleh Allah dan pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa untuk menghalanginya kecuali Allah yang berkehendak. Maka ya sudah, tidak ada pilihan. Kita mau marah kepada Allah, kita mau apa bahasanya? Mutung itu bahasa Indonesianya apa? Ngambek kepada Allah dan tidak mau beribadah. Itu Allah tidak rugi sama sekali. Maka pilihannya adalah berbaik sangka kepada Allah. Yakinlah bahwa kalau antum sabar, antum ridho, ya,
menerima ujian dari Allah itu, Allah akan berikan 3 keutamaan. Diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya, diberikan pahala. Maka ujian yang menimpa kita, badai yang menimpa kita sebetulnya adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Untuk apa? Supaya nanti ketika kita meninggal, kita wafat di hadapan Allah itu kita sudah terbebas dari dosa dan kesalahan. Kenapa? Karena dosa dan kesalahan kita itu sudah dipurskan, bahasa kita ya, sudah sudah dilebur dengan musibah yang kita alami. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah menyampaikan kepada kita orang-orang beriman bahwa setiap ujian, rasa sakit yang dialami oleh orang beriman, baik itu demam maupun duri yang menusuk kakinya, duri yang menusuk tubuhnya, itu sebetulnya adalah sebagai penggugur dosa dan kesalahan. Ya. Maka sebuah pernyataan yang cukup menarik dari Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Rasulullah ya, yang menyampaikan bahwa fakir atau miskin itu lebih aku sukai daripada kaya. Sakit itu lebih aku sukai daripada sehat. Ini unik nih pernyataan ini. Mungkin kita berpikir, kok bisa dia berpikir seperti itu? Alasan dia adalah, kalau saya dalam keadaan fakir atau miskin, saya jadi semakin dekat kepada Allah. Saya beribadah itu sambil bisa menangis, sambil bisa, rasa ibadahnya itu terasa banget. Kalau sedang sakit, itu beribadah kepada Allah itu terasa banget. Ini versinya beliau, sehingga ya haknya beliau untuk mengatakan demikian. Tapi bisa jadi ini menjadi sebuah referensi yang menarik buat kita. Bahwa ketika beliau merasakan rasa sakit itu, merasakan kemiskinan itu, beliau merasakan Allah Subhanahu wa taala sedang sayang kepada saya. Maka ketika sekarang kita sedang berada pada kondisi pandemik seperti saat ini, mencari nafkah susah, mencari penghasilan atau pendapatan juga berat, sehingga beberapa orang itu pendapatannya langsung turun drastis. Dalam kondisi itu, yakinlah bahwasanya Allah sedang sayang kepada kita, sehingga Allah memberikan ujian kepada kita. Berbeda dengan orang-orang yang Allah biarkan terombang-ambing pada kesesatannya. Mereka adalah orang-orang yang nantinya dibiarkan oleh Allah. Udah, dibiarin aja. Sehingga nanti di akhirat, karena memang sudah banyak mengenyam kenikmatan yang sangat banyak di dunia, di akhirat Allah memberikan neraka jahanam. Maka ikhwati arsyadakumullah, jangan larut dalam kesedihan. Ketika kita sedang diuji oleh Allah, ketika kita sedang mendapatkan bahasanya ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan larut pada kesedihan, segera rubah mindset bahwa ini adalah peluang bagi saya untuk terampuni dosa-dosa saya, untuk bertambah pahala saya, dan untuk dinaikkan derajat saya di hadapan Allah. Rubah mindset itu, kemudian fokuslah pada amal soleh. Perbanyak amal soleh, dengan itu perbanyak munajat kepada Allah. Karena apa? Ketika seseorang berada pada kondisi yang sedang terpuruk, pada saat itulah dia itu merasa bahwasanya dirinya sangat dekat kepada Allah. Sehingga ketika seseorang itu merasa sangat dekat kepada Allah, pada saat itulah dia memanjatkan doa itu sedemikian mudah untuk bisa khusyuk, kemudian bisa mudah untuk meneteskan air mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah ya, kemudian berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan iman dan Islam, kemudian dimudahkan pula untuk tetap berada di atas jalan itu, kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menikmati indahnya jannah. Kita tutup dengan doa karena sudah mendekati menit-menit terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadir hajad. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ujian kita di siang hari ini badai pasti berlalu sudah terlaksana ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil barokah dari ilmu ini dan juga kita bisa mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita dapatkan sehingga lebih bisa semakin tersenyum menatap masa depan. Pada saat kita sedang mendapatkan ujian dari Allah, yakinlah bahwa itu adalah sebagai penggugur dosa, kesalahan dan juga mengangkat derajat kita, kemudian sebagai pundi-pundi amal soleh untuk pahala kita kelak di jannah. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSBB bikin kamu jadi banyak rebahan. Scrolling di sosial media kadang suka nongol yang begituan. Jangan sampai puasa kita jadi berantakan. Ramadan di Uma aja, karena Uma juga PSBB. Platform sosmed baik-baik. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan di Uma aja. Belajar tahsin dan tafsir Al-Quran di Uma aja. Bersama Ustadz dalam program Klinik Baca Al-Quran. Kangen datang kajian, ikut kajian live streaming di Uma aja. Punya banyak pertanyaan seputar Ramadan, cari taunya di Uma aja. Cari yang seru sebelum berbuka puasa, ngabuburitnya di Uma aja. Karena Uma platform sosmed baik-baik, Uma juga lagi bagi-bagi THR. Ada sepeda motor, emas, handphone, uang tunai jutaan rupiah, dan masih banyak hadiah lainnya. Jadi, Ramadan di mana? Di Uma aja.